Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba untuk melihat secara lebih dalam terkait dengan kejadian-kejadian alam yang hari ini disebut sebagai bencana, baik di dalam negeri seperti yang terjadi di Masamba, kemudian Cina yang sangat luar biasa ini kejadian, bahkan telah menjadikan lumpuh banyak sisi kehidupan masyarakat di Cina itu sendiri, dan dalam beberapa hal juga memberikan sebuah petunjuk bahwa kualitas katakan ya bangunan dan teknologi yang dimiliki Cina ternyata tidak begitu tahan menghadapi situasi yang belakangan menjadikan hampir banyak masalah terjadi di Cina, disusul dengan banjir yang menghambat semua agenda-agenda ambisius Cina itu sendiri. Sisi yang lain juga baru-baru terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 ya, mengguncang Kepulauan Alert, Alaska, Amerika Serikat pada Selasa 21 Juli 2020. Usai gempa, peringatan tsunami sempat dikeluarkan di sejumlah wilayah dan masyarakat pesisir itu sudah sejak awal diminta untuk menyelamatkan diri. Kalau kita kembali kepada konteks scientific modern, mungkin apa yang terjadi ini ya sifatnya tidak lebih dari tinjauan sebab akibat begitu ya. Seperti kalau di Masamba itu kan agak mudah melihatnya bahwa terjadinya alih fungsi lahan menjadikan alam di sekitar tidak mampu katakan bersahabat ataupun kokoh menghadapi guyuran hujan. Tapi kalau kita lihat secara lebih jauh, tentu saja tidak semata-mata itu. Bahwa kemudian alih fungsi lahan itu terjadi secara katakan alam ya empirisnya, itu tidak lebih dari sebuah bukti bahwa terjadi sebuah kerusakan berpikir atau disorientasi umat manusia itu sendiri. Demikian juga dengan Cina. Cina ini dilanda banjir dengan skala yang sangat luar biasa. Bahkan ini sudah menjadikan banyak warga Cina yang tidak berdaya kelaparan karena memang mengungsi tapi tanpa apapun, sementara akses bantuan sangat terbatas, dan sampai hari ini debit air itu masih sangat tinggi sehingga dikabarkan pemerintah Cina juga membuka bendungan-bendungan itu demi menjaga ya bendungan itu sendiri. Perlahan-lahan dibuka, mungkin juga sebagian ada yang sengaja memang dirusak atau dihancurkan secara ekstrim guna menjadikan air merata, dan itu berkonsekuensi terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Cina itu sendiri. Pada prinsipnya setiap bencana itu pasti akan menghadirkan sebuah duka mendalam dan tentu saja kondisi yang sangat-sangat berat. Demikian juga terjadi yang di Alaska ini, gempa yang cukup mengejutkan. Sedangkan kalau kita melihat dalam tinjauannya agama Islam, maka Rasulullah itu memberikan panduan bahwa la taqumus sa'atu hatta taksurul zalazil. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Bagaimana kita melihat bahwa kemudian gempa bumi ini banyak terjadi dan apakah itu menandakan kiamat akan terjadi? Sebenarnya bisa saja kiamat ini tidak dimaksudkan pada arti yang sesungguhnya, tapi lebih pada perilaku manusia yang sangat buruk sehingga itu menyebabkan beragam hal menjadi rusak, terutama alam itu sendiri. Kalau di Indonesia utamanya banjir-banjir besar itu ya disebabkan kerusakan manusia di dalam mengelola lahan dan seterusnya, ambisi, keserakahan dan seterusnya. Dan gempa bumi itu juga bukan satu hal yang bersifat fenomena biasa. Dan ini menunjukkan bahwa ada sebuah isyarat bahwa kalau kita melihat gempa bumi seperti itu ya kita harus banyak melakukan introspeksi, kemudian menata kembali pikiran kita agar sesuai dengan perilaku yang seharusnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada juga satu hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hampir seluruh penjuru bumi itu nanti ya atau kapan itu terjadi gempa yang terjadi secara terus-menerus. Sesungguhnya gempa banyak terjadi pada negara-negara di utara, timur, dan barat. Namun yang nampak dari maksudnya lafaz banyak adalah mencakup keseluruhan dan terjadi terus-menerus. Ya mudah-mudahan setelah ini tidak ada gempa ataupun bencana alam lagi yang ini bisa menjadikan kita sedikit lega
dalam rangka untuk melihat bahwa ada kesempatan kita untuk berbenah, dan kalau misalnya terjadi ya maka kita harus semakin siap untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kalian yang berbahagia, prinsipnya dalam kehidupan ini kita sama-sama ketahui bahwa sifat dunia adalah sementara, di dalamnya terjadi banyak macam cobaan, musibah, dan di antara musibah besar yang akan dialami oleh umat manusia adalah bencana alam. Dan bencana alam ini tidak mungkin kita hindari, kita jauhi kecuali dengan senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mempersubur sedekah ya, menghilangkan perilaku-perilaku buruk seperti serakah ya, suka menipu dan seterusnya. Jadi kaitannya dengan upaya untuk mengatasi bencana alam, maka sesungguhnya tidak cukup dengan pendekatan-pendekatan empiris, logis, tapi juga dengan pendekatan-pendekatan nubuah spiritual. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.